Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 7 kelas D akan mempersembahkan video yaitu ayam galur murni petelur. Selamat menonton. Kita perkenalan dulu, let's go. Latar belakang, ayam lokal Sentul merupakan salah satu plasma nutfah unggul asli Indonesia yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai ayam petelur maupun pedaging karena daya tahan tubuhnya yang baik dan kemampuannya beradaptasi di lingkungan tropis. Namun, produktivitasnya masih relatif rendah dibandingkan ayam ras komersial, sehingga perlu dilakukan upaya pemuliaan untuk meningkatkan performanya. Salah satu strategi yang efektif adalah pembentukan galur murni atau pure line sebagai sumber penghasil parent stock yang dapat digunakan untuk menghasilkan bibit ayam Sentul unggul dengan karakter produksi yang lebih baik dan seragam. Pengembangan galur murni ini tidak hanya bertujuan meningkatkan produktivitas, tetapi juga mendukung pelestarian sumber daya genetik lokal serta mengurangi ketergantungan terhadap bibit impor dalam rangka memperkuat kemandirian perunggasan nasional. Oke, tujuan pemeliharaan ayam galur murni adalah untuk menghasilkan bibit unggul yang dapat digunakan dalam pembentukan strain komersial. Pada ayam petelur, pemeliharaan galur murni ditunjukkan untuk meningkatkan produktivitas telur, kualitas kerabang, dan efisiensi pakan. Sedangkan pada ayam pedaging, pemeliharaan galur murni bertujuan untuk menghasilkan keturunan dengan pertumbuhan cepat, konversi pakan yang baik, serta kualitas daging yang tinggi. Dengan demikian, pemeliharaan galur murni menjadi dasar penting dalam program pemuliaan unggas agar tercipta ayam komersial yang mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana persiapan kandang dan peralatan dilakukan untuk menyambut kedatangan DO-Chick parent stock ayam lokal, khususnya ayam Sentul, yang merupakan salah satu galur unggul ayam lokal Indonesia. Sebelum anak ayam tiba di hatchery seperti BPTU Jatiwangi, kandang harus dipersiapkan dengan sangat matang. Tahap pertama adalah pembersihan total dan disinfeksi seluruh area kandang dan peralatan. Tujuannya adalah untuk meminimalkan risiko penyakit melalui lingkungan yang steril dan bersih. Selanjutnya dilakukan stabilisasi lingkungan, suhu, kelembaban, dan ventilasi dikontrol agar kondisi kandang ideal bagi anak ayam yang akan datang. Pemanas dan sensor lingkungan juga sudah diaktifkan beberapa hari sebelum kedatangan DOC. Pakan starter dan air minum harus sudah tersedia sejak awal. Tempat pakan dan minum disterilkan dan diuji fungsinya agar DOC langsung bisa makan dan minum begitu tiba di kandang. Tipe kandang yang digunakan untuk ayam lokal parent stock haruslah kandang tertutup atau semi tertutup, bukan kandang terbuka atau sistem backyard. Kandang dirancang untuk memudahkan kontrol suhu, pencahayaan, dan aliran udara. Lantai kandang dapat menggunakan sistem litter dengan bahan seperti sekam padi atau serbuk gergaji. Litter ini harus dijaga kebersihannya, dibalik secara berkala, dan diganti jika lembab atau berjamur. Peralatan penting yang digunakan antara lain tempat pakan dan tempat minum otomatis, pemanas atau brooder, sistem ventilasi mekanis seperti kipas X-house, serta sensor suhu dan kelembaban. Semua peralatan harus dalam kondisi bersih dan siap digunakan. Area kandang dibagi ke dalam beberapa zona luar atau area bersih, zona transisi seperti ruang ganti dan disinfeksi, serta zona inti yaitu bagian kandang tempat ayam berada. Pembagian zona ini penting untuk menjaga biosecurity. Setiap orang yang akan masuk ke kandang wajib melalui prosedur biosecurity seperti mandi, mengganti pakaian khusus, dan melewati bak disinfektan. Ini bertujuan untuk mencegah masuknya penyakit dari luar. Beberapa fasilitas pendukung yang wajib disiapkan antara lain gudang pakan atau warehouse, ruang isolasi untuk ayam sakit, ruang kontrol atau sistem monitoring suhu dan kelembapan, serta tempat pengolahan limbah. Sumber air bersih dan sistem listrik cadangan seperti genset juga harus tersedia agar operasional kandang tidak terganggu. Dengan manajemen kandang dan peralatan yang baik, DO-Chick ayam lokal seperti ayam Sentul dapat tumbuh dengan sehat dan optimal. Prosedur yang ketat sejak sebelum kedatangan hingga penempatan DO-Chick menjadi kunci utama dalam menjaga produktivitas dan kesehatan parent stock. Demikianlah video mengenai persiapan kandang dan peralatan untuk ayam lokal galur Sentul. Semoga bermanfaat dan menjadi referensi dalam pengembangan peternakan ayam lokal di Indonesia.
Manajemen pemeliharaan ayam sentul galur murni. Yang pertama ada proses distribusi ayam parent stock. Proses distribusi dimulai dari hatchery di mana DOC dikemas dalam box ventilasi berisi 60 hingga 100 ekor. Saat check-in 20 hingga 40 lux, kemudian dikurangi bertahap. Debeaking dilakukan untuk mencegah kanibalisme, pematukan bulu, dan pemborosan pakan. Setelah debeaking, berikan vitamin K dan vitamin C serta pakan lembut untuk mempercepat pemulihan. Sexing ayam. Sexing dilakukan sejak DOC datang untuk memisahkan jantan dan betina sejak awal. Metode yang umum dipakai adalah fan sexing, feather sexing, dan body size sexing. Jantan biasanya memiliki tubuh lebih besar dan kaki lebih kuat. Pemilihan DOC parent stock yang layak. Pemilihan DOC parent stock harus memperhatikan kondisi fisik dan kesehatan. Manajemen cooling. Cooling bertujuan untuk memisahkan ayam yang tidak sehat atau cacat. Kriteria cooling meliputi berat badan tidak sesuai standar, cacat kaki, penyakit, dan performa rendah. Ayam yang dikuling segera dipisahkan untuk mencegah penularan penyakit. Fase starter berlangsung sejak ayam menetas hingga umur 8-12 minggu. Pada masa ini pertumbuhan sangat cepat, sehingga suhu, pakan, air, dan kesehatan harus dikelola dengan cermat. Kebutuhan nutrisi di periode awal ini ayam membutuhkan pakan dengan protein tinggi, sekitar 17 hingga 18%, serta energi metabolis kurang lebih 2.700 kilokalori per kilogram. Bentuk pakan yang dianjurkan adalah crumble atau butiran halus supaya mudah dimakan anak ayam. Lalu untuk manajemen kesehatan, pada umur starter, vaksinasi dasar seperti Newcastle disease diberikan sebagai perlindungan awal. Vitamin tambahan bisa ditambahkan pada air minum, terutama saat perubahan cuaca. Kandang harus bersih, kering, dan berventilasi baik agar ayam tidak stres dan terhindar dari penyakit. Lalu yang terakhir adalah kebutuhan air, tempat makan, dan juga tempat minum, di mana air minum harus selalu tersedia sepanjang waktu atau biasa disebut ad libitum. Biasanya konsumsi air 2 kali lebih banyak dibanding jumlah pakan. Saat suhu panas, kebutuhan air bisa meningkat lebih tinggi. Lalu, tempat makan dan minum harus cukup dan mudah dijangkau dan selalu dibersihkan agar tidak jadi sumber penyakit. Tata laksana pemeliharaan ayam fase grower. Fase grower pada ayam yaitu mulai umur 9 hingga 20 minggu, merupakan masa transisi penting sebelum ayam memasuki masa produksi. Pada fase ini, tujuan pemeliharaan adalah memastikan ayam tumbuh dengan baik, proporsional, dan siap menjadi ayam dewasa yang sehat serta produktif. Oleh karena itu, tata laksana pemeliharaan harus memperhatikan ransum, air minum, manajemen pemeliharaan, serta kesehatan ayam. Dari segi ransum, kebutuhan nutrisi harus seimbang. Ransum pada fase grower biasanya mengandung protein kasar antara 15 hingga 17%. Energi metabolis berada pada kisaran 2.700 hingga 2.900 kilokalori per kilogram. Kebutuhan kalsium mencapai 1 hingga 1,2%, sedangkan fosfor tersedia berkisar antara 0,4 hingga 0,6%. Nutrisi tersebut diberikan untuk mendukung pertumbuhan tulang, otot, serta perkembangan organ reproduksi ayam. Pemberian ransum bisa dilakukan secara ad libitum, yaitu tersedia setiap saat, atau dengan pembatasan sesuai standar. Pembatasan pakan dilakukan agar ayam tidak mengalami kegemukan yang dapat mengganggu masa produksi telur di kemudian hari. Selain itu, pemberian ransum sebaiknya dilakukan secara teratur, misalnya 2 hingga 3 kali sehari, dengan memperhatikan kualitas bahan pakan yang segar, tidak berjamur, dan tidak terkontaminasi mikotoksin. Air minum merupakan faktor penting lainnya. Air harus selalu tersedia setiap saat, dalam jumlah yang cukup, bersih, tidak berbau, dan bebas dari bakteri patogen. Secara umum, ayam mengonsumsi air sebanyak 1,6 hingga 2 kali lipat dari jumlah ransum yang dimakan. Kebutuhan air akan meningkat jika suhu lingkungan tinggi, sehingga penting untuk selalu memantau ketersediaan air. Tempat minum harus rutin dibersihkan untuk mencegah pertumbuhan lumut dan kontaminasi bakteri. Air yang terlalu keruh atau memiliki kandungan garam terlalu tinggi sebaiknya tidak digunakan karena dapat mengganggu kesehatan ayam. Manajemen pemeliharaan pada fase grower juga perlu diperhatikan.
Kepadatan kandang harus sesuai dengan standar agar ayam tidak stres dan pertumbuhan optimal. Pada kandang postal, kepadatan ideal adalah 7 hingga 9 ekor per meter persegi. Sedangkan pada kandang baterai, 1 ekor ayam membutuhkan luas sekitar 25 hingga 30 cm persegi. Ventilasi kandang harus cukup untuk menjaga sirkulasi udara dan mengurangi kadar amonia yang tidak boleh melebihi 25 ppm. Amonia yang terlalu tinggi dapat mengiritasi saluran pernapasan ayam. Pencahayaan pada fase grower cukup 8 hingga 10 jam per hari karena tujuan utamanya adalah menjaga pertumbuhan, bukan merangsang produksi telur. Lantai kandang perlu dijaga kebersihannya, misalnya dengan mengganti atau menambah liter bila sudah lembab untuk mencegah penyakit. Dari segi kesehatan, program vaksinasi harus dilakukan secara teratur. Vaksin yang umum diberikan pada fase grower adalah Newcastle disease atau ND, infectious bronchitis atau IB, dan vaksin lain sesuai rekomendasi daerah, seperti avian influenza atau gumboro. Biosecurity menjadi faktor utama dalam pencegahan penyakit, meliputi desinfeksi kandang secara rutin, pembatasan akses orang luar, penggunaan footbed, serta pemisahan ayam yang sakit. Monitoring kesehatan juga penting, misalnya dengan memeriksa feses, nafsu makan, kondisi bulu, serta bobot ayam setiap minggu. Bobot badan yang terlalu rendah atau terlalu tinggi perlu segera dikoreksi melalui manajemen pakan. Selain itu, pengendalian parasit internal seperti cacing dan parasit eksternal seperti kutu serta tungau harus diperhatikan dengan pemberian obat cacing atau insektisida sesuai kebutuhan. Dengan penerapan tata laksana pemeliharaan yang baik pada fase grower, ayam akan siap memasuki fase layer dengan kondisi tubuh yang sehat, bobot badan ideal, dan produktivitas yang tinggi. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pemeliharaan ayam sentul fase layer viewer line. Fase ini sangat penting karena ayam yang kita pelihara akan menghasilkan parent stock, sehingga kualitas pemeliharaan akan menentukan kualitas generasi berikutnya. Ada 8 aspek penting yang perlu diperhatikan di dalam manajemen fase layer ini. Yang pertama, kebutuhan nutrisi, yang kedua itu manajemen bangkai, ketiga manajemen kesehatan, keempat manajemen telur tetas, kelima manajemen liter, keenam manajemen pencahayaan, ketujuh penggunaan nes atau sangkar, dan kedelapan itu iklim makronya. Yang pertama itu ada aspek kebutuhan nutrisi, di mana yang kita ketahui bahwa nutrisi itu sangat berperan penting untuk pertumbuhan, daya tahan tubuh, dan produktivitas ayam. Pada fase layer atau lebih dari 18 hingga 20 minggu, energi berkisar 2.600 hingga 2.750 kalori. Dengan protein 15% serta kalsium tinggi yaitu 2,75 sampai 3,4% untuk kualitas kulit telur. Adapun bahan pakan lokal yang bisa digunakan antara lain jagung, dedak, maggot, BSF, azolla, indigo vera, ampas tahu, hingga singkong. Yang kedua yaitu manajemen bangkai. Bangkai ayam yang mati harus diangkat dari kandang untuk mencegah sumber penyakit. Bangkai dimusnahkan dengan cara dikubur atau dibakar pada lokasi yang khusus dan tidak boleh dibuang sembarangan karena dapat mencemari air dan tanah. Yang ketiga yaitu manajemen kesehatan. Manajemen kesehatan ini meliputi pencegahan yang dilakukan dengan vaksinasi rutin, penerapan biosecurity, serta pembatasan tamu. Monitoring harian meliputi pemeriksaan pakan, minum, kondisi ayam, dan produktivitas. Jika ada ayam sakit, segera diisolasi. Beberapa herbal seperti temulawak, kunyit, bawang putih, dan daun pepaya juga bisa digunakan sebagai imun stimulan alami. Yang keempat yaitu manajemen telur tetas. Telur tetas dikumpulkan minimal 2-3 kali sehari. Diseleksi agar hanya telur normal yang dipakai. Lalu disimpan di ruangan pendingin dengan suhu 16-18 derajat Celcius dan kelembaban sekitar 75%. Telur sebaiknya ditetaskan maksimal 7 hari setelah penyimpanan agar daya tetas tetap tinggi. Yang kelima yaitu manajemen liter.
Litter atau alas kandang bisa berupa sekam padi atau serbuk gergaji dengan ketebalan 8-10 cm. Litter harus dijaga tetap kering, diaduk rutin agar tidak menggumpal dan diganti total jika sudah lembab atau berbau amonia. Yang keenam yaitu manajemen pencahayaan. Nah, manajemen pencahayaan ini terbagi menjadi dua, yaitu fase terang dan fase gelap. Untuk fase terang sendiri dianjurkan berkisar di 14-16 jam. Durasi ini berfungsi untuk merangsang hormon reproduksi agar produksi telur tetap stabil. Sementara untuk fase gelap itu berkisar di 8-10 jam. Durasi ini dibutuhkan supaya ayam bisa beristirahat dan menjaga keseimbangan metabolismenya. Yang ketujuh yaitu penggunaan nest atau sangkar. Kotak telur atau nest harus tersedia cukup satu kotak untuk 4-5 ekor betina. Nest ditempatkan di lokasi yang tenang, agak gelap, bersih, dan diberi alas jerami atau sekam. Sistem kandang biasa menggunakan lantai litter atau baterai cage. Dan yang kedelapan yaitu iklim mikro. Faktor utama yang perlu diatur adalah suhu, kelembaban, ventilasi. Untuk fase layar, suhu ideal sekitar 24 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban 60-70%. Ventilasi harus baik agar oksigen cukup dan gas amonia berkurang. Untuk membantu bisa digunakan tirai atau blower agar kondisi kandang tetap nyaman dan produksi telur tetap optimal. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang manajemen pejantan unggul dari ayam sentul. Yang pertama merupakan pembesaran pejantan atau mirroring yang harus terpisah sejak dini. Tujuannya adalah kontrol pertumbuhan ketat untuk menghindari kegemukan yang akan menekan fertilitas. Pisahkan berdasarkan usia atau ukuran untuk meminimalisir agresi. Selanjutnya yaitu yang tak kalah penting yaitu pemotongan taji atau spur trimming yang dilakukan untuk mencegah cedera serius pada betina selama masa kawin, serta mengurangi perkelahian antar pejantan dan pastikan prosedur dilakukan dengan steril. Selanjutnya yaitu ada cooling pejantan atau penyingkiran atau seleksi yang dilakukan secara rutin dan berkala. Singkirkan pejantan yang memiliki fertilitas rendah, agresi, stres yang berlebihan, dan cacat atau kaki yang lemah. Seleksi ketat memastikan hanya pejantan terbaik yang dipertahankan. Selanjutnya itu kebutuhan nutrisi pejantan itu berbeda. Fokusnya adalah kondisi tubuh prima, bukan akumulasi lemak. Energi dibatasi ketat untuk menghindari obesitas yang merupakan musuh utama libido atau kualitas sperma. Protein harus memadai untuk pemeliharaan otot, sedangkan untuk suplemen yaitu tambahan vitamin E dan selenium sangat penting untuk menjaga kualitas mortalitas sperma. Selanjutnya itu yang terakhir merupakan manajemen seks rasio, di mana ini merupakan penentu utama keberhasilan pembuahan, di mana rasio ideal itu sebanyak 8-10 jantan per 100 betina. Rasio yang tepat memaksimalkan angka fertilitas tanpa menimbulkan tekanan berlebihan dan agresi pada betina. Kesimpulannya, pemeliharaan galur murni atau pure line ayam lokal sentul penghasil parent stock memerlukan persiapan teknis yang ketat, mulai dari kandang, peralatan, hingga manajemen pemeliharaan. Kandang harus menggunakan sistem tertutup atau closed house dengan desain dan lokasi sesuai standar biosecurity, dilengkapi fasilitas pendukung seperti warehouse, ruang isolasi, zona bersih hingga kotor, serta pembagian kandang berdasarkan flock dan pen. DOCPS dari hatchery seperti BPTU Jatiwangi harus diterima dengan prosedur ketat, mulai dari pengecekan dokumen, aklimatisasi hingga sexing, seleksi awal, dan cooling. Fase brooding memerlukan kontrol suhu, kelembapan, pencahayaan, dan kepadatan yang ketat, serta debagging untuk mencegah kanibalisme. Pemeliharaan terbagi dalam fase starter, grower, dan layer dengan kebutuhan nutrisi, air, vaksin, dan manajemen lingkungan yang berbeda, termasuk pengelolaan bangkai, telur tetas, litter, dan pencahayaan. Ayam penjantan dikelola secara khusus dengan pakan berkualitas, manajemen seks rasio, pemotongan taji, serta seleksi performa. Seluruh proses didukung monitoring dan pencatatan data sebagai keseragaman bobot, head day production, fertilitas telur, mortalitas, dan konsumsi pakan untuk menjamin kestabilan produksi dan mutu genetik ayam lokal secara berkelanjutan.